Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik anak-anak, selamat pagi. Kita sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kita berdoa bersama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Oke, baik. Kita sudah berdoa. Setelah ini kita akan sebelumnya Bapak Guru akan mengabsen terlebih dahulu, oke? Jadi untuk Mas Rahmat hadir, oke hadir. Mbak Naila hadir, oh ya oke hadir, oke. Terus ada Mas Ade hadir, oh ya hadir, oke oke. Oke hadir semua. Jadi kita hari ini akan belajar tentang materi dakwah. Apa itu dakwah? Nanti Pak Guru jelaskan. Jadi Pak Guru di sini sudah membuat PPT atau PowerPoint. Oke, di sini sudah ada materi dakwah ya, PPT-nya. Mengapa yang pertama? Oke, kita bisa mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya, atau adik-adik semuanya, anak-anakku. Yang pertama, mengapa materi dakwah penting untuk dipelajari? Ya, karena dakwah ini termasuk aktivitas keagamaan yang berpengaruh terhadap persebaran sekaligus perkembangan ajaran agama Islam di dunia. Sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam, tentu dakwah sangatlah penting. Dengan adanya dakwah jelas bisa menyelamatkan umat Islam di manapun mereka berada. Ya, selanjutnya definisi dakwah. Apa sih itu dakwah? Dakwah merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan kebahagiaan serta kesejahteraan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Oke, selanjutnya tujuan dakwah, di mana Didit Hafidzuddin itu pernah mengemukakan bahwasannya tujuan dakwah secara umum adalah mengubah perilaku sasaran dakwah agar mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam tataran kenyataan kehidupan sehari-hari, baik yang bersangkutan dengan masalah pribadi ataupun keluarga ataupun sosial kemasyarakatan, itu agar mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi tujuan dakwah ini untuk lebih kepada mengubah perilaku. Jadi nanti selanjutnya itu ada nanti metode dakwah, nanti dimana ada dakwah yang secara kelompok kecil, ada yang secara besar-besaran, ada dengan cara bilisan yaitu dengan ucapan, ada yang perilaku dan lain sebagainya. Oke, di sini ada pertanyaan anak-anakku? Belum? Oke, belum. Ini kita pembelajaran online, besok kalau sudah offline nanti ada tugas dari Pak Guru. Nah, ini selanjutnya itu ada metode dakwah. Oke, di sini ada dakwah fardiyah, dakwah ammah, dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dakwah bit tadwin, dan dakwah bil hikmah. Oke, dakwah yang pertama yaitu dakwah fardiyah.
dakwah fardiyah itu apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, Pak Guru besok waktu offline bakal kasih hadiah nih. Apa coba? Nggak ada yang tahu. Ya udah, kalau nggak ada yang tahu. Jadi dakwah fardiyah itu lebih kepada si Jadi dakwah fardiyah itu lebih condong kepada seseorang, baik individu ataupun kelompok kecil, beberapa orang saja, itu di mana dakwah fardiyah ini dilakukan oleh misal bapak nih pendakwah, ya bapak kiai. Nah itu bapak mengajarkan, memberikan arahan, memberikan nasihat kepada satu orang individu ataupun beberapa orang saja, di mana dakwah fardiyah ini tidak pernah bisa tersusun, bukan tidak pernah sih, karena dakwah fardiyah ini kan sifatnya itu lebih kayak tiba-tiba gitu, jadi tidak pernah tersusun rapi apa yang akan dibicarakan. Ya selanjutnya itu ada dakwah amah. Ini perbedaan dari dakwah fardiyah. Jadi kalau tadi dakwah fardiyah itu pada individu, yaitu menggunakan medianya itu lisan ya. Dakwah fardiyah itu menggunakan media lisan, karena misalnya Pak Guru jadi pendakwah itu bicara kepada si A, B, C gitu, menggunakannya media lisan. Yang selanjutnya itu dakwah amah. Dakwah amah itu lebih condong, yaitu artinya dakwah amah itu dakwah yang menggunakan media lisan yang bertujuan kepada halayak umum ataupun seseorang dalam jumlah yang besar. Contoh ada pengajian, ada apa misalnya khutbah, ada banyak lah, intinya yang tidak hanya 1-2 orang, dimana dakwah amah ini itu bisa dilakukan dengan contoh tadi itu, pidato, pengajian, dan lain-lain. Selanjutnya dakwah bilisan. Tahu lisan kan ya? Lisan adalah bicara. Oke, betul. Jadi dakwah bilisan itu dakwah yang menggunakan lisan atau tutur kata kita. Kenapa ada metode dakwah bilisan? Karena kita ketika pandai merangkai kata-kata dalam melakukan dakwah, pasti hati orang akan, kata-katanya bagus banget, Mas Bintang itu, apakah saya harus seperti Mas Bintang gitu. Oke. Yang selanjutnya ada dakwah bil hal. Ya, oke. Dakwah bil hal itu apa sih? Jadi dakwah bil hal itu dakwah yang lebih condong kepada perbuatan nyata. Jadi misalkan nih Pak Guru ya, Pak Guru memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada Mas Ade, tapi tidak hanya cuman teori, itu bisa dengan apa ya, perbuatan nyata itu bagaimana? Maksudnya misalkan saya mengajarkan Mas Ade ini, Mas Ade gini loh, kita itu kalau sedekah itu bakalan dikasih oleh Allah 10 kali lipat balasannya. Tapi tidak mungkin, tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita tidak boleh berharap mana balasan yang Allah kasih. Ketika di dunia tidak ada, di dunia tidak muncul, di dunia tidak terlihat, berarti balasan 10 kali lipatnya itu berada kita nanti untuk sanggup di akhir, ya betul, di akhirat. Oke, jadi dakwah ya tadi lanjut contohnya. Terus
saya sebagai pendakwah misalnya tadi sudah memberikan nasihat kepada Mas Ade, saya langsung memberikan contohnya. Kita keluar, entah itu ada pengemis atau ada orang yang kurang mampu, saya berikan ya seberinya saya, seikhlasnya saya. Karena sedekah itu tidak ada tuntutan untuk minimal minimal memberi, gitu ya teman-teman anak-anakku. Oke, selanjutnya ada dakwah bitadwin. Apa itu dakwah bitadwin? Yaitu dakwah yang menggunakan media tulisan, catatan atau sebagainya, di mana bisa berupa buku, kitab kuning ataupun apalagi ya, semacamnya itulah. Karena kenapa bitadwin ini itu bisa dikatakan awet. Kenapa? Karena walaupun awetnya itu bisa turun temurun gitu, dari generasi A sampai generasi Z gitu. Kita kan sekarang generasi Z. Nah, jadi ketika kita menggunakan metode dakwah bitadwin itu bakalan lebih awet. Karena walaupun nanti misalkan si pendakwah ini, si penulis ini itu sudah meninggal dunia, maka karya-karyanya, dakwah-dakwahnya tidak ikut meninggal. Beda dengan dakwah yang lain. Ketika pendakwahnya udah meninggal, udah tilar dunia, ya sudah, tidak ada kecuali orang-orang yang pernah mendengar, mereka pasti ingat gitu. Oke, selanjutnya dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah itu lebih ke komunikasi yang komunikasi yang persuasif kepada seseorang. Karena dakwah bil hikmah ini menggunakan sampai benar-benar orang itu mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi susah untuk kita menggunakan metode ini. Ya bisa, tapi kita menggunakan pendekatan khusus kepada seseorang itu untuk berkomunikasi secara persuasif. Oke, selanjutnya yaitu ada mari berdiskusi. Silahkan nanti ini buat silahkan kalian diskusi mengenai tentang yang mungkin dihadapi dalam melakukan dakwah. Nah, nanti pertemuan offline kita kupas. Kalau bisa sekarang gitu. Oke, nanti kalau sudah ada yang menemukan bisa silakan angkat tangan. Kalau enggak, kita buat untuk pertemuan selanjutnya offline. Oke, baik. Selanjutnya yaitu saatnya memilih. Silakan nih, kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik atau tidak. Ya, ayo milih sendiri aja. Kalian yang menentukan. Oke, baik. Selanjutnya ada kesimpulan. Mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan positif dengan mengamalkan nilai-nilai dakwah dalam setiap tindakan dan perkataan kita sehari-hari. Dengan memberikan contoh terbaik tentang toleransi, kasih sayang, dan kebaikan, kita dapat membangun sebuah masyarakat yang harmonis dan penuh kasih. Ayo mulai dari diri sendiri dan mari kita sebarkan kebaikan kepada semua yang kita temui setiap hari. Saling menghormati, peduli, dan membantu sesama adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang damai dan penuh cinta. Bersama kita dapat menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk kita semua. Begitu saja, sudah selesai. Terima kasih. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.
Dari Pak Guru, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila thawab thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.